Halo guys, kembali lagi di channel Sukanovi. Kali ini saya akan membahas alur cerita film The Bank Job. Film ini bercerita tentang aksi perampokan bank terbesar yang terjadi pada tahun 1971 di London, Inggris. Namun dikarenakan ada satu anggota perampok yang memiliki tujuan berbeda, para perampok ini harus mendapatkan masalah yang lebih besar dengan dibunuh 3 organisasi yang mengancam keselamatan mereka. Seperti apakah keseruannya? Mari kita simak alur cerita selengkapnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pemilik bengkel sekaligus penjual mobil bekas bernama Terry. Di sana dia dibantu 2 orang karyawannya bernama Eddie dan Ingrid yang merupakan sepasang kekasih dan tak lama lagi akan menikah. Ketika mereka bertiga sedang disibukkan dengan aktivitasnya masing-masing, tiba-tiba 2 orang debt collector datang menagih hutang kepada Terry. Dikarenakan pada saat itu uang Terry belum mencukupi untuk melunasi hutangnya, kedua debt collector itu bertindak kasar dengan merusak beberapa mobil yang ada di bengkel Terry. Melihat kejadian itu, Terry meminta keringanan agar ia diberikan waktu 2 minggu untuk melunasi hutang-hutangnya. Scene kemudian beralih ke tempat lain di mana diperlihatkan seorang agen MI6 Inggris bernama Everett sedang melakukan pertemuan dengan atasannya. Di sana ia diperintahkan untuk menangkap pelaku kriminal bernama Michael. Michael merupakan bandar peredaran kokain sekaligus mucikari prostitusi ilegal. Dia juga pelaku pemerasan dan penganiayaan yang berkedok pejuang orang kulit hitam. Namun dari semua jejak kriminal yang dia lakukan, Michael selalu terbebas dari hukuman dikarenakan dia memiliki foto skandal beberapa bangsawan Inggris termasuk foto skandal putri kerajaan Inggris. Michael memanfaatkan foto-foto tersebut dengan mengancam pemerintah Inggris dan hakim di pengadilan agar ia terbebas dari hukuman atas kejahatan yang dia lakukan. Badan intelijen Inggris MI6 yang menangani kasus ini mendapatkan informasi Michael menyimpan foto-foto tersebut di salah satu bank di kota London. Everett kemudian mendapatkan perintah dari pimpinannya untuk mengambil foto-foto tersebut apapun caranya, dengan syarat tidak melibatkan organisasi pemerintahan manapun. Dan diharuskan mengambil dengan cara diam-diam agar publik Inggris tidak mengetahui masalah ini. Scene kemudian beralih ke tempat lain di mana memperlihatkan seorang perempuan bernama Martin Love yang baru saja tiba di bandara setelah melakukan penerbangannya dari Maroko. Dia terpaksa harus berurusan dengan pihak keamanan bandara lantaran ketahuan membawa narkoba dalam kopernya. Martin kemudian menelpon Everett memintanya untuk menyelesaikan masalahnya. Everett mengatakan kalau dia bersedia membantu menghentikan kasusnya dengan syarat Martin harus melakukan pencurian di salah satu bank dan mengambil beberapa foto yang ada di salah satu berangkas di bank itu. Tanpa pikir panjang, Martin pun langsung menyetujui permintaan Everett. Keesokan paginya Martin mendatangi bengkel milik Terry. Ia mengajak Terry untuk bertemu di sebuah diskotik nanti malam dikarenakan ada hal penting yang ingin ia sampaikan di sana. Di malam harinya Martin menceritakan bahwa ia mendapatkan informasi ada sebuah bank yang mengalami kerusakan pada sistem alarm dan diperlukan 1 minggu untuk memperbaikinya. Martin mengajak Terry untuk memanfaatkan situasi untuk merampoknya. Martin mencoba memujuk Terry dengan cara berkata kalau kesempatan ini peluang sekali seumur hidup dan jangan sampai engkau lewatkan. Di sini Martin tidak memberitahu Terry tujuan utama melakukan perampokan itu untuk mengambil foto yang diperintahkan oleh Everett untuk ditukar dengan penutupan kasus narkobanya. Mendengar hal itu dari Martin, Terry pun tidak langsung menerimanya. Terry meminta waktu untuk memikirkannya terlebih dahulu. Setelah Terry pergi, Martin menemui Everett yang ternyata mengawasi pertemuan mereka berdua di tempat itu. Martin lalu memberitahu Everett kalau Terry kemungkinan tertarik dengan perampokan itu. Namun tanpa mereka sadari, ternyata Terry masuk kembali ke dalam diskotik dan melihat percakapan mereka berdua. Tak hanya merencanakan perampokan yang akan dilakukan Martin dengan memanfaatkan Terry, Everett juga mengirim agen perempuannya bernama Jill untuk mengawasi Michael dan bertugas untuk mencari foto-foto skandal kerajaan Inggris yang disimpan di rumah Michael. Keesokan malamnya Terry menemui teman-temannya di sebuah klub malam. Terry yang pada saat itu membutuhkan uang dalam jumlah banyak untuk melunasi hutangnya mencoba mengajak teman-temannya bernama Dave dan Kevin untuk melakukan perampokan di sebuah bank sebagaimana informasi yang Terry dapatkan sebelumnya dari Martin. Mendengar hal itu, Dave dan Kevin merasa kaget dan tak percaya diri untuk melakukannya. Namun di sini Terry mencoba meyakinkan mereka berdua jika perampokan ini berhasil, ini akan merubah hidup mereka jadi lebih baik daripada saat ini. Dan seketika perbincangan mereka bertiga harus terhenti ketika Terry melihat 2 orang polisi datang ke tempat itu untuk menemui pemilik klub bernama Vogel. Mereka datang untuk meminta jatah suap usaha klub malam dan bisnis prostitusi ilegal yang dijalankan Vogel. Setelah memberikan sejumlah uang kepada para oknum aparat kepolisian, Vogel selalu mencatat semua pengeluaran termasuk mencatat pengeluaran untuk menyuap para oknum aparat di kepolisian Inggris. Beberapa hari kemudian di acara pernikahan Eddie dan Ingrid, Terry memperkenalkan Martin kepada Kevin dan Deb. Setelah memikirkannya, akhirnya mereka bersepakat untuk melakukan perampokan itu. Keesokan harinya mereka mulai menyusun rencana dengan melihat situasi yang ada di bank tersebut. Terry dan Martin masuk ke dalam bank dengan berpura-pura menyewa berangkas untuk menyimpan berlian palsu.
Di sana Terry mengamati posisi ruangan dan letak berangkas yang akan menjadi target mereka. Sementara di luar, Kevin dan Dave berpura-pura melakukan pemotretan untuk melihat kondisi di luar bank. Ketika mereka berdua sedang melakukan pemotretan, Dave bertemu dengan Vogel yang merupakan mantan bosnya ketika dulu ia bekerja di bisnis prostitusi ilegal milik Vogel. Setelah mengamati keadaan bank tersebut, mereka memutuskan untuk menyewa toko yang letaknya tidak jauh dari bank itu. Kemudian dari toko itu mereka berencana akan membuat terowongan bawah tanah untuk masuk ke dalam bank. Guna melancarkan aksinya, Terry mendatangkan dua orang tambahan yaitu Bambas dan Singer. Bambas didatangkan dikarenakan ia ahli dalam bidang penggalian, sementara Singer merupakan penjahit jas yang akan ditugaskan untuk menjaga toko agar kegiatan mereka tidak dicurigai polisi dan warga sekitar. Hanya dari risiko besar yang akan dihadapinya, di malam itu Terry berbicara dengan istrinya kalau dalam waktu 2 minggu ke depan jam kerjanya akan berbeda-beda. Lalu Terry menyuruh anak dan istrinya untuk tinggal di rumah bibinya sementara waktu untuk keamanan. Keesokan harinya mereka mulai menjalankan aksinya. Singer datang ke toko dengan masuk melalui pintu depan. Sementara Terry dan yang lainnya menghindari kecurigaan membawa peralatan masuk dengan menggunakan pintu belakang. Sesampainya mereka di dalam toko, Terry dibantu Bambas mulai menggali lubang untuk membuat terowongan. Dikarenakan aktivitas mereka mengganggu pengguna bangunan yang lain, di malam itu mereka kedatangan polisi yang menanyakan kegiatan mereka. Beruntungnya Singer di malam itu berhasil mengelabui polisi dengan berkata kalau dirinya sedang melakukan perbaikan untuk memperluas penyimpanan. Setelah polisi itu pergi, di luar toko nampak agen MI6 Inggris terlihat memantau toko tersebut. Keesokan harinya untuk meningkatkan kewaspadaan, Terry mendatangkan Eddie yang merupakan karyawan bengkelnya sebagai tenaga tambahan yang bertugas untuk mengawasi keadaan di luar toko yang akan ditempatkan di atas bangunan sekitar toko dan bank tersebut. Melalui HT, Eddie akan memberikan informasi kepada Terry dan yang lainnya jika ada aktivitas yang mencurigakan di sekitar bank dan toko itu. Di malam harinya ketika semua orang sedang melakukan penggalian, Martin meminta izin untuk keluar dengan alasan ingin membeli makanan. Namun ternyata Martin menemui Everett untuk melaporkan perkembangan perampokan tersebut. Tanpa Martin sadari, Terry diam-diam mengikuti dan melihat percakapan mereka. Dan ketika Terry menghampiri Martin, Martin mengatakan kalau pria itu datang untuk menggodanya. Setelah itu Terry kembali ke toko dan melanjutkan aktivitas penggalian. Terry dibuat kaget ketika ia menemukan batu bata yang terkubur di dalam tanah. Talk to me! What's down there? Crypt where they dump the bodies. What, all these... Tiba-tiba Terry terperosok ke dalam ruangan yang terdapat tulang benulang manusia. Terry pun meyakini kalau tempat ini adalah kuburan tua yang tertimbun ribuan tahun yang lalu. Kemudian Terry mengamati letak ruangan ini dan ia pun meyakini kalau saat sedang berada tepat di bawah ruangan berangkas tersebut. Berbekal keyakinan itu, Terry dan anggota yang lain segera membuat jalan untuk masuk ke dalam ruangan berangkas yang ada di bank dengan peralatan yang sudah disiapkan sebelumnya. Look at this. Morning, Parson Brown. Terry yang pada saat itu ingin mengetahui keadaan di luar, kemudian ia menghubungi Eddie. Eddie pun mengatakan kalau keadaan di luar saat ini aman terkendali. Namun tanpa diduga percakapan mereka masuk ke frekuensi radio swasta, sehingga semua percakapan mereka waktu itu terdengar operator yang sedang berjaga. Mengetahui aksi perampokan bank yang mereka lakukan, operator radio itu pun segera menelpon kantor polisi untuk melaporkan temuannya. Sementara di dalam ruangan berangkas, Terry dan anggotanya sibuk membuka kotak berangkas dan mengambil barang-barang berharga yang ada di dalamnya. Namun hal berbeda terjadi pada Martin. Ia terlihat tidak tertarik dengan semua barang-barang yang ada di sana. Martin malah fokus berusaha membuka berangkas nomor 118. Terry yang mencurigai Martin langsung mengambil dan membuka isi berangkas tersebut. Terry pun mendapati foto-foto tidak senonoh para bangsawan, termasuk skandal putri kerajaan Inggris. Sementara di tempat lain, polisi yang mendapatkan laporan dari operator radio dipimpin Roy Giffen mendatangi operator radio tersebut sambil terus memantau percakapan mereka. Namun saat itu polisi belum mengetahui nama bank yang sedang mereka rampok, dikarenakan di percakapan itu tidak disebutkan nama bank dan lokasi mereka berada. Kemudian Roy Giffen memerintahkan anggotanya untuk mendatangi sebuah bank yang ada di kota London.
Roy Given pun mengirim ambulan untuk memancing mereka menyebutkan nama bank yang mereka rampok. Ketika ambulan itu tiba di bank yang sedang mereka rampok, secara tidak sengaja HT yang digunakan Eddie untuk berkomunikasi dengan Terry dan anggotanya terjatuh ke bawah gedung tempat Eddie memantau. Namun itu merupakan keuntungan untuk Terry dan anggotanya dikarenakan polisi yang pada saat itu sedang melacak keberadaan mereka tidak mendengarkan percakapan apapun dari Eddie dan Terry. Polisi pun menyimpulkan kalau bank itu bukan bank yang menjadi target perampokan. Kemudian para polisi dan ambulan itu meninggalkan bank tersebut. Terry yang pada saat itu tidak bisa berkomunikasi dengan Eddie, ia pun mengira sedang terjadi sesuatu di luar sana. Terry pun meminta anggotanya untuk menyudahi perampokan itu dan membawa semua hasil rampokan keluar dari tempat itu tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. The cash and jewels and get the fuck out. Agen MI6 yang ditempatkan untuk memantau toko tersebut melihat mobil yang digunakan Terry keluar dari parkiran. Menerima laporan itu dari agennya, Everett memerintahkan untuk segera menghentikan mereka dan mengambil foto-foto tersebut. Namun di sana agen MI6 menemukan mobil yang kosong dengan pengemudi yang berbeda. Terry yang curiga ada yang mengawasi kegiatan mereka dengan sengaja mengganti mobilnya dan memilih keluar melalui jalan lain untuk melanjutkan perjalanan menuju gudang terbengkalai yang terletak di pinggir kota London. Kemudian di sana Terry membagikan hasil rampokan kepada semua anggotanya. I believe I'll take my share. Bambas dan Singer memilih pergi terlebih dahulu setelah mendapatkan bagiannya. Terry yang mencurigai Martin menanyakan foto yang ia temukan dalam berangkas bank. Lalu Terry, Kevin, dan Dave yang pada saat itu masih berada di sana dibuat kaget ketika Martin mengatakan kalau sebenarnya perampokan itu diperintahkan oleh seorang agen MI6 yang bertujuan untuk mengambil foto-foto tersebut untuk ditukar dengan penutupan kasus atas tindakan pidana narkoba yang ia lakukan beberapa hari sebelumnya. Terry terlihat sangat marah kepada Martin karena dia tidak memberitahukan masalah ini sebelumnya. Terry pun berpendapat kalau agen pemerintah itu bisa saja menghabisi mereka semua setelah agen pemerintah itu mendapatkan foto-foto yang mereka inginkan. Setelah mendengarkan percakapan Terry dan Martin, Dave menyadari kalau akan terjadi masalah yang lebih serius. Ia pun memilih pergi sejauh mungkin meninggalkan tempat itu. Sementara Terry, Kevin, dan Martin memilih pergi bersama untuk keamanan. Keesokan harinya ketika karyawan bank akan membuka ruangan berangkas, dikagetkan ketika mendapati ruangan itu berantakan dan beberapa berangkas sudah terbuka. Polisi pun berdatangan untuk memeriksa tempat itu. Kemudian media Inggris baik radio maupun koran memuat berita perampokan bank tersebut. Para nasabah pun berdatangan menanyakan barang-barang berharga yang mereka simpan di dalam berangkas di bank itu. Sementara di tempat lain, Vogel memanggil polisi yang biasa ia suap untuk membicarakan masalah perampokan ini. Dan polisi pun dibuat kaget ketika mendengar kalau buku catatan suap para oknum polisi yang Vogel simpan turut hilang dalam peristiwa perampokan itu. Merasa jabatannya terancam, polisi itu pun segera pergi untuk mencari pelakunya. Sementara Vogel menelpon Michael untuk memberitahu perampokan yang sudah menghilangkan foto-foto penting miliknya. Vogel pun berjanji kepada Michael akan segera mencari para pelakunya. Sementara di tempat lain, Everett mendapat teguran dari pimpinannya karena ia dianggap lalai dalam menjalankan tugasnya. Ia pun diminta segera menemukan Martin untuk mengamankan foto-foto tersebut sebelum pihak lain menemukannya. Terry yang pada saat itu berada di hotel bersama Kevin dan Martin menemukan cara agar ia dapat keluar dari masalah ini. Setelah menemukan foto-foto para petinggi polisi yang mereka ambil dari perampokan tersebut, Terry kemudian meminta Martin untuk menelpon Everett untuk mengajaknya bertemu di suatu tempat. Everett pun menyambut baik permintaan Martin dan melaporkan perkembangan itu kepada pimpinannya. Everett pun mengira kalau akan segera mendapatkan foto-foto itu dari Martin. You get all your nuts. Guarantee we won't be prosecuted and we won't be pursued. Namun sesapanya di sana, Everett tidak menemukan Martin, melainkan Terry yang menemuinya. Di sana Terry memberikan amplop berisi beberapa foto skandal para bangsawan dan petinggi kepolisian kepada Everett. Terry berkata jika Everett menginginkan semua foto-foto tersebut, ia meminta Everett memberikan pelindungan berupa surat resmi dari pemerintah agar ia dan teman-temannya kebal terhadap hukuman dan meminta dibuatkan paspor untuk pergi meninggalkan negara itu. Dan permintaannya itu harus diantar langsung oleh Perdana Menteri beberapa jam kemudian. Terry pun mengatakan jika permintaannya tidak dipenuhi, ia berjanji akan menyebarkan foto skandal para bangsawan dan petinggi kepolisian, termasuk foto putih kerajaan ke media, agar publik mengetahui keburukan pimpinannya. Setelah menemui Terry dan menerima beberapa foto,
Everett kembali ke kantor MI6 untuk melaporkan hasil pertemuannya dengan Terry. Pimpinannya pun dibuat tercengang ketika ia melihat foto dirinya bersama bangsawan Inggris sedang berada di tempat prostitusi dengan perempuan penghibur. Takut akan kemungkinan foto-foto lain tersebar dan diketahui publik, ia pun meminta Everett untuk menuruti permintaan Terry. Demi keamanan, pimpinan Everett pun mengeluarkan perintah yaitu Defense Notice to Protection National Secret untuk melindungi para pelaku perampokan bank tersebut. Sementara di tempat lain, Vogel yang terus berupaya mendapatkan barang-barang yang hilang termasuk catatan penting miliknya kembali teringat ketika ia bertemu dengan Dave beberapa hari sebelum perampokan terjadi di bank tersebut. Vogel pun memerintahkan para polisi korup untuk melacak keberadaan Dave dan menangkapnya. Dave yang pada saat itu berada di rumah ibunya, dan ketika ia akan pergi meninggalkan tempat itu, dua orang polisi mendatanginya dan kemudian Dave dibawa ke tempat Vogel. Mr. Schilling, because it'll save time. They don't have a better nature to appeal to or a compassion. I could use a couple of those myself. Where's my stuff? I don't know. Di sana Dave disekap dan disiksa agar ia mau mengakui perbuatannya dan diminta mengembalikan barang-barang milik Vogel yang mereka bawa. Tidak tahan mendapatkan siksaan dari Vogel dan anak buahnya, akhirnya Dave memberikan daftar nama yang terlibat dalam perampokan bank itu. Berbekal informasi itu, para polisi korup suruhan Vogel segera berangkat ke rumah Martin untuk menangkapnya. Namun sesampainya mereka di sana, mereka dihalangi oleh agen MI6 yang mengamankan tempat itu. Kemudian mereka pergi ke bengkel Terry. Eddie yang pada saat itu sedang berada di sana langsung ditangkap oleh mereka. Ingrid yang pada saat itu juga ada di sana diminta oleh oknum polisi tersebut untuk memberitahu Eddie agar secepat mungkin menghubungi Vogel jika Eddie dan Dave ingin selamat. Setelah kejadian itu, Ingrid menghubungi Terry untuk memberitahu penangkapan Eddie dan Dave dan memberikan nomor telepon agar segera Terry hubungi. Mendengar penangkapan Eddie dan Dave, Terry pun segera menghubungi nomor tersebut dan langsung diterima oleh Vogel. Swain, Martin, love. What do you want? Just a couple of things from... All we got is money and jewels. What am I supposed to do? You tell him we don't... 1 hour to find what I want. Vogel meminta Terry agar segera mengembalikan buku catatan dan beberapa foto penting yang sudah mereka rampok dari bank itu. Terry pun dibuat panik ketika ia mendengar suara tembakan untuk menghabisi Dave. Kemudian Vogel mengancam Terry jika dalam waktu 1 jam ke depan ia tidak memberikan barang miliknya, ia akan membunuh Eddie. Terry yang awalnya tidak mengetahui tentang buku catatan Vogel segera mencarinya di dalam mobil bersama Kevin. Terry pun dibuat kaget ketika ia menemukan buku yang Vogel maksud ternyata berisi catatan suap kepada para polisi Inggris. Terry yang pada saat itu dibunuh 3 organisasi berbeda, yaitu kepolisian, agen khusus MI6, para penjahat yang melibatkan polisi korup mulai khawatir dengan teman-temannya. Di hari yang sama dengan dibunuhnya Dave di tempat Vogel, Bambas didatangi orang suruhan Vogel dan langsung membunuhnya. Hal yang sama pun terjadi pada Singer, ia dibunuh seseorang di tempat kerjanya. Hal yang sama juga terjadi pada Jel, penyamarannya diketahui oleh Michael. Jel pun dibunuh dengan cara dikubur hidup-hidup di dalam sebuah lubang. Terry yang mendapatkan informasi teman-temannya tewas kembali menghubungi Vogel dan memintanya untuk datang ke stasiun Paddington tepat pukul 11 siang. Di siang harinya ketika Terry akan bertemu dengan Vogel yang membawa Eddie, dan di hari itu juga Terry akan bertemu dengan Perdana Menteri untuk menerima paspor dan surat kebebasan hukuman dari pemerintah. Terry pun membagi tugas kepada 2 orang temannya. Kevin ditugaskan untuk pergi ke kantor polisi untuk mencari Roy Giffen. Roy Giffen merupakan polisi jujur yang tidak terlibat dalam kasus penyuapan Vogel. Di sana Kevin memberikan daftar nama polisi korup yang terdapat di dalam buku catatan Vogel, serta melaporkan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Vogel. Kevin memberitahu bahwa sebentar lagi Vogel dan kawanannya akan tiba di stasiun Paddington jam 11 siang ini. Sementara Martin ditugaskan untuk menemui Everett untuk memberikan semua foto skandal para bangsawan Inggris termasuk putri kerajaan Inggris. Terry yang sedang menunggu Perdana Menteri untuk mengambil berkas yang ia minta, ia pun melihat Vogel dan oknum polisi korup datang membawa Eddie. Merasa dijebak dengan banyaknya agen MI6 dan polisi, Vogel dan kawanannya pun berputar balik untuk melarikan diri. Dan setelah Terry menerima berkas yang ia minta, ia pun langsung mengejar Vogel. Dan perkelahian pun terjadi. Tanpa perlawanan berarti Terry berhasil membalas kematian para anak buahnya yang dibunuh oleh Vogel. Terry dan Kevin dimasukkan ke dalam mobil polisi untuk ditahan, namun berkat surat kebebasan hukum dari pemerintah Inggris ia pun dibebaskan dari segala tuntutan.
Dan di akhir film Terry pun menjadi seorang miliarder dan berlibur dengan kapal pesiar pribadi bersama keluarganya.